Halo, selamat sore, Foodpreneur di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Sarita Suteja di Foodies on Sharing. Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B education platform in Indonesia. Hari ini masih dalam rangka pre-eventnya The Rising of Mamapreneur Conference. Hari ini kita punya narasumber yang super sangat spesial sekali karena beliau online-nya itu ini di negaranya drakor, negara Korea Selatan. Jadi pastinya akan seru, apalagi kalau foodpreneur ada keinginan untuk bisa ekspor ke Korea Selatan. Halo, selamat sore Mbak Dewi. Atau selamat sore waktu Indonesia Barat dan waktu Busan. Halo. Oh, kayaknya ini masalah koneksi kayaknya. Halo, halo. Halo Mbak Dewi. Halo. Kayaknya kurang Yes, jelas suaranya. Halo, suara saya jelas nggak? ya, lumayan ya kedengeran. Oke, Halo, selamat sore. sore. Sore, aku senang banget Sore. sih sebenarnya kali ini bisa ketemu narasumber yang aku tadi bilang super sangat spesial, pakai telurnya dua kayaknya kalau nasi goreng. Ketemu sama Mbak Dewi dari ITPC Busan Korea Selatan. Semoga nggak salah nyebutnya aku. Gitu. Jadi apa? Benar-benar. Halo, tapi suaraku udah jelas ya di sana ya. Jelas, jelas. Halo. Sangat jelas. Oke. Nah, Halo. buat teman-teman, halo halo ya, Yes, yes. jelas. Sorry, sorry. Ya, jelas. Yes, oke. Nah, buat Sudah teman-teman kedengeran ya? foodpreneur yang lagi nonton, ya. Buat teman-teman yang lagi nonton, bisa mulai disiapkan catatannya, mulai disiapkan tabnya. Nanti banyak Uh, banget cerita-cerita dari Mbak Dewi ini yang benar-benar kalau menurut aku mungkin insight-nya luar biasa ya, karena langsung dari Mbak Dewi di Korea kan ya, tempatnya ya, lokasi iya, online-nya. saya di Busan. Saya di Busan. Saya di kota kedua karena Indonesia Trade Promotion Center itu tidak selalu tidak ditempatkan di ibu kota negara. Kita itu berada di bawah Kementerian Perdagangan. Khusus untuk ITPC itu ada 19 di seluruh dunia. Jadi kalau memang mau ekspor, bicara ekspor tuh coba tuh browsing di websitenya Ya. Kemendak. Bisa lihat tuh salah satunya itu kalau di Asia Timur semua ada. Cina di Shanghai, kemudian kalau Jepang di Osaka, Oke. dan Korea di Busan. Kenapa di Busan? Kota pelabuhan, Mm-mm. kota perdagangan juga. Kota pelabuhan. Oke. Nah, apa Mbak Dewi kayaknya tadi udah cukup ini ya perkenalannya. Kalau Mbak Dewi ini boleh nggak sedikit aja Mbak Dewi ini di ITPC sebagai apa? Saya sebagai kepala ITPC Busan, kalau dikatur nama sih karena biar gaya itu director of ITPC Busan. Karena kan kita bakal ketemu sama pelaku usaha Korea ya, karena kita sifatnya menjembatani antara pelaku usaha Indonesia dengan pelaku usaha Korea gitu. Ini kayaknya Oke. banyak banget tuh Sandian Sinaga ini teman saya, makanya dia bilang mantap Mbak Dewi. Kita saya banget. Beberapa mungkin yang join. Ya, ya, ya. Nah, teman-teman buat yang mau nanti bertanya ke Mbak Dewi, nanti akan saya bacain pertanyaannya. Itu di kolom Q&A di bawah ya, yang ada tanda tanyanya. Jadi biar nggak ketumpuk, karena kalau di nanyanya di komen nanti nggak kebaca takutnya. Jadi di kolom Q&A yang ada di bawah. Nah, Mbak Dewi, boleh nggak kita cerita-cerita dikit lah ya, gitu. Maksudnya, karena kan kita semua kebanyakan foodpreneur yang followersnya foodies itu kan banyak kan di Indonesia. Walaupun mungkin ada juga yang di Korea Selatan gitu. Tapi boleh nggak Mbak cerita dong Mbak kalau makanan-makanan khas Indonesia itu di Korea Selatan disukai nggak sih sebetulnya? eh karena Korea Selatan kan banyak berkunjung ke Bali ya. Makanan yang paling terkenal pertama kalau bicara snack itu Indomie goreng.
Itu suka Indomie banget. goreng. Oke, Suka terus? banget mereka. Kalau bicara orang Koreanya ya, ketika Ya. bicara Korea itu sebenarnya ada dua yang mesti dilihat nih. Orang Korea asli atau orang asing yang tinggal di Korea. Nah, kalau makanan Indonesia dikenal di Korea itu ada nasi goreng, itu suka banget. Jadi kalau boleh cerita ya, tahun lalu kita kan ada ASEAN Korea Commemorative Summit gitu loh. Jadi ada summit 10 negara ASEAN diundang, mereka bikin food stall, ada di food stall gitu, khusus untuk negara ASEAN. Dari 10 negara ASEAN, food stall yang paling mereka gemari itu adalah food stallnya Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Terutama karena mereka suka nasi goreng dan mie gorengnya. Karena kan makanan yang sebenarnya kalau nasi goreng istilahnya bokeumbap. Bahasa Koreanya nasi yang digoreng. Bokeum itu digoreng. Bap itu nasi. Jadi mereka sangat suka sekali dengan nasi goreng Indonesia gitu. Nah, oke. Tapi kalau misalnya produk-produk gitu ya, maksudnya produk tuh artinya ada nggak sih misalnya teman-teman yang misalnya udah pernah memperkenalkan produknya ke Korea Selatan, kemudian cukup diminati di sana? Kalau bicara snack, sebenarnya snack Indonesia sudah mulai banyak, terutama crackers ya. Terus kemudian kayak apa sih namanya yang jajanan yang roti-roti, cookies. Nah, tapi sayangnya belum banyak yang bawa brand Indonesia. Mereka lebih suka mereka beli bulky. Jadi nanti mereka taruh jadi brand no brand kan, atau pakai brandnya Korea, padahal made in Indonesia. Yang sekarang lagi tren juga di CU, saya banyak banget dapat kayak CU atau GS itu kayak Indomart, Alfamart itu kerupuk kerupuk udang, shrimp itu banyak sekali. Itu sebenarnya kayak dia ekspor dari Indonesia tuh ekspor kerupuk mentahnya ya. Kemudian mereka goreng di sini, mereka kasih flavor sedikit, uh, mungkin rasanya bisa ada rasa wasabi atau ya dibuatlah cita rasa lidahnya Korea. Kemudian dibungkus tuh. Nah itu biasanya harga paling 100 gram gitu harganya 1.300 won kayak gitu. Cuman memang jeleknya memang bukan jelek sih saya bilang. Korea itu memang senangnya tuh selalu nilai tambahnya harus ada di Korea seperti itu. Tapi kita lagi coba sih. Itu kerupuk yang banyak, terus wafer-wafer juga banyak. Kalau bicara skripik-skripik yang kayak buah-buahan juga mulai ada ya, walaupun nggak banyak. Karena kalau bicara orang Koreanya sih, mereka picky. Nggak picky dengan makanan, terus mereka juga bicara harga gitu. Jadi ya seperti itu sih. Tapi makanan Indonesia mulai ada beberapa restoran Indonesia juga yang benar-benar restoran ya, bukan kan ada dua nih, ada warung makan, warung Indonesia kita sebutnya WI. Biasanya itu ada di kantong-kantong masyarakat Indonesia yang tinggal di Korea. Atau yang restoran Indonesia tapi punyanya orang Korea. Gitu. Oh, berarti ada juga restoran yang apa ya? Berarti orang Indonesia yang punya restoran di Korea ada, terus orang Korea yang punya restoran Indonesia juga ada ya di sana ya? Ada. Yang paling kenal kalau misalnya yang suka kalau nanti ada waktu ya pas COVID, kalau ke Seoul coba datang ke Bali Bistro. Bali Bali Bistro itu Bistro. Bali Bistro itu di daerah Mapogu. Itu sebetulnya yang punya namanya orang Korea, tapi dia karena dia lama tinggal di Indonesia, maksudnya orang tuanya sudah di Indonesia, tapi dia cinta ini dia buka restoran di Korea. Itu benar-benar masakan Indonesia asli, sate pun ada, tapi sudah di apa ya, diramu sedemikian rupa biar sesuai dengan selera Korea dan juga porsi Korea. Porsinya penting nih, porsi. Kenapa Maksudnya saya bilang porsi penting porsi gimana? Korea? Karena kalau boleh dibilang ya, kalau kita bicara. Karena gini, porsi Korea itu kalau kebalik nih sama Indonesia. Kalau Indonesia itu kan fotonya gede gitu kan ya. Yang datang kan kecil gitu kan. Atau
ayam goreng, yang datang ayam gorengnya kalau di Indonesia satu paha doang gitu, atau satu dada doang. Nah kalau di Korea beda, gambarnya kecil, tapi yang datang tuh gede banget, gede banget. Terus kemudian kalau bicara ayam, mereka itu bisa satu ekor ayam yang 500 gram itu sendiri. Makanya saya pernah punya, ya adalah beberapa teman komentar tuh ketika mereka melancong ke Indonesia. Makanan Indonesia tuh enak, tapi kok porsinya tuh kecil ya? Gitu. Kebayang kan? Jadi seperti itu tuh, lucu-lucu deh. Ya. Mbak, itu kan tadi kita sempat bahas-bahas tentang restoran ya, bisnis restoran. Tapi sebenarnya kalau bisnis produk gitu kan, jadi sebenarnya kalau produk-produk yang selama ini produk dari orang Indonesia tentunya ya, produk dari orang Indonesia yang diekspor mungkin ke Korea ya, itu sebetulnya boleh nggak sih Mbak dikasih kayak semacam gambaran ya, yang sudah pernah, itu mekanismenya itu gimana sih kalau teman-teman misalnya pengen coba ekspor gitu, apa saja sih? Ya. Ya, basically sih tentu kalau boleh saya sarankan kalau pengen datang ke Korea, rajinlah datang ke pameran, ikut dalam pameran, ngasih sampling. Kan sudah dapat buyer nih, kalaupun nggak bisa, mungkin bisa lewat ITPC atau lewat atas perdagangan, perwakilan perdagangan Indonesia yang ada di Korea, itu kasihin sampel sehingga bisa ngasih nih. Kecuali untuk produk yang memang memang sudah dikenal, maka akan ada buyer. Nah, sebelum proses itu, sampel kan nggak perlu tes tuh. Nah, ketika ada buyer yang dikenal, tertarik nih, buyer itu pasti akan minta sampel, kemudian nanti akan dites oleh MFDS. MFDS itu Ministry Food and Drug Safety Korea, itu adalah BPOM-nya Korea. Jadi dia akan tes sampel tuh, kandungannya. Makanya penting untuk menaruhkan labeling, apa isi kandungan itu penting, kemudian higienitasnya penting. Setelah dapat itu, setelah jadi nanti si importir bakal mendaftarkan perusahaan Indonesia sebagai biadusnya registered number. Registered number baru kemudian diperbolehkan si importir akan mengimpor produk. Di kontainer di awal itu biasanya mereka lakukan random sampling gitu MFDS untuk ngecek karena labelingnya itu harusnya sudah dilakukan di Indonesia. Jadi dia akan ngecek lagi di kandungannya. Kalau misalnya nggak tes, nggak bisa nggak sesuai sama tes yang aturan yang ada di Korea, itu langsung ada pengalaman cuman gara-gara ada sedikit rambut di dalam packaging itu, udah satu kontainer itu sampling kan, satu kontainer itu harus balik. Jadi sedikit cepatnya gitu. Jadi seperti itu sih prosesnya. Jadi kalau saya boleh sarankan, ya baca dulu deh aturan regulasi karena ada kandungan-kandungan yang boleh kayak MSG Indonesia dan MSG Korea itu beda banget. Berapa persen tuh. Nah, itu yang mesti dipelajarin. Dan itu sebenarnya bisa diketahui tinggal dibaca di websitenya MFDS itu .go.kr. Kalau kita kan biasanya .go.id ya. id.go.id, maka di sini .go.kr gitu. Itu sih prosesnya, intinya adalah kenal importir dulu. Kalau kita bisa manfaatin sih sebenarnya kalau importir diaspora Indonesia, baru ada beberapa lah, Korea agak sedikit, nggak sebanyak di Amerika sih kalau bicara importir diaspora. Itu sih Mbak. Ya, berarti tadi aku coba ulangi dikit ya. Berarti ada beberapa hal yang harus diperhatikan dulu kalau misalnya mau mengekspor ke Korea, itu bisa dibaca, yang harus diperhatikan itu kan mungkin lebih ke kandungan-kandungan higienitas atau mungkin kadar-kadar, let's say misalnya kayak MSG-nya lah misalnya gitu. Nah, itu bisa dibaca di website mfds ya, .go.kr. mfds.go.kr. Tadi apa? Ministry Food apa ya? And Drug Safety, and Drugs BPOM and Drugs Safety gitu. Jadi mfds.go.kr tuh teman-teman, jangan lupa. Jadi sebenarnya apa ya? Ya, gimana?
Kalau kandungannya detail banget itu. Ada, jangan khawatir kalau nggak bisa bahasa Korea karena ada bahasa Inggrisnya. Iya benar-benar. Oh ya itu penting. Penting. Benar, karena Penting. bahasa itu penting banget. Ya. Jadi jangan khawatir lah ya. Pokoknya harus dibaca dulu sebelum move to the next step kali ya. Gitu. Nah, tapi ya Mbak, tadi sebenarnya udah ada yang nanya sih sebenarnya tadi. Aku sedikit ngintip. Jadi kalau secara insight-nya kali ya, insight nih. Sebenarnya tadi ada yang nanya kalau frozen food punya chance atau enggak gitu. Maksudnya punya kesempatan atau enggak. Mungkin aku sih nggak bisa jawab ya. Aku nggak bisa jawab. Tapi mungkin pertanyaan aku lebih general adalah kalau secara insight nih, kalau kita mau mengekspor produk-produk yang ada di Indonesia ya. Jadi mungkin aku sih bertanya mungkin bukan ke restoran ya bentuknya, tapi mungkin ke produk ya yang pengen diimpor gitu. Maksudnya jenis produk makanan atau mungkin cemilan atau mungkin yang lebih diminati kali ya, lebih diminati itu bentuknya seperti apa? Mungkin yang bisa diimpor dari Indonesia ya. Kayaknya kalau frozen food nggak tahu aku gimana Mbak. Oke, kalau bicara produk Indonesia itu sebenarnya ada dua nih. Selalu saya bilang, selalu ini saya ada ngomong dua. Mau bicara pasarnya warga negara Indonesia yang ada di Korea Selatan, which is ada sekitar 38.000. Wah, Nah, itu 38.000 ya. yes, dan mostly ya laki-laki ya, karena banyak yang bekerja di buruh sama ABK. Atau mau bicara 51 juta jiwa penduduk Korea in total. Nah, kalau bicara keinginan produk Indonesia diekspor produk 38.000 tadi, maka saya rasa kalau sudah punya branding, selera-selera Indonesia bisa masuk. Bisa juga sebenarnya 38.000 plus konsumen Asia Tenggara, karena lidahnya kan mirip-mirip ya, Malaysia itu. Pasti mirip tuh. Nah, kalau bicara yang 51 juta jiwa, maka akan ada yang namanya snack, beberapa proses nih, antara yang tua sama yang muda. Itu mesti beda seleranya. Karena kalau yang tua itu pasti ngomongnya makanan yang sudah penguat badan, makanan tradisional lah, ubi gitu kan, ubi yang snack ubi yang ubi rebus yang di chip stick gitu. Kalau bicara snacknya, kalau makanan mereka agak sedikit picky karena mereka kalau boleh tanpa gula nih, garam, karena mereka sangat sangat peduli dengan kesehatan. Tapi kalau bicara anak muda, yang orang-orang Koreanya, nah snack itu banyak tuh, wafer-wafer yang saya tadi bilang, shrimpsnya banyak, karena banyak belanja di CU kan. Kalau bicara frozen food, karena tadi sekalian aja saya jawab, sebenarnya gara-gara pandemi COVID ini, ada permintaan kayak dari pihak Korea, dia mulai tuh, karena kan biar bagaimanapun juga orang pengen makan ya. Itu makanan yang frozen yang tinggal diberesin nih. Masalahnya, kalau kayak gini, nasi instan pun banyak mau. Tapi masalahnya ada beberapa yang kayak misalnya kandungannya itu yang mesti diperhatikan. Bisa banyak sebenarnya masalahnya. Tapi kalau misalnya yang nasi, kalau beras, kan kita ada tuh yang jual, saya dapetin tuh penawaran, Mbak, Ibu, tolong bisa nggak masuk ini nasi instan yang tinggal dimasakin, beras yang nasi kuning yang kayak gitu. Nah itu unfortunately itu nggak bisa masuk karena beras itu di sini ditutup. Jadi balik lagi bicara tarif, ada barrier. Beras itu karena dia bentuk beras utuh itu nggak boleh masuk. Maka yang kayak gitu nasi instan yang tinggal dimasukin itu nggak bisa dijual di Korea. Tetap ya balik lagi ada aturan-aturan. Tapi frozen food mungkin salah satu meal apa sih istilahnya? Canned food itu bisa masuk. Cuman ya kembali kandungan yang mesti diperhatikan. Berarti lebih banyak ke kandungannya ya gitu. Sama mungkin kalau beras tuh memang berarti apapun bentuknya pasti nggak bisa masuk ya. Betul, kecuali kalau beras itu sudah diolah jadi nasi sedikit yang kemudian tinggal dihangatin, itu bisa. Karena kan, tapi kan untuk bisa masuk ke sini pasti nasi itu kan nggak mungkin tahan lama gitu loh.
Jadi itu yang masih menjadi kendala untuk kita. Beda halnya kalau misalnya eh, anggaplah rendang atau rendang yang di kaleng gitu, masih bisa gitu sepanjang kandungan bumbu yang dalam kaleng itu memenuhi kandungannya memenuhi persyaratan yang ada di Korea Selatan. Seperti itu sih. Nah, oke. Nah, Mbak, oh ya bentar, Mbak. Aku mau ngasih informasi bentar ya buat teman-teman foodpreneur sebentar. Nah, teman-teman ini karena ini dalam rangkaian Mamapreneurs conference, jadi Foodie sebetulnya bekerja sama dengan kursus Chef Mama. Itu sebetulnya mengadakan rangkaian dari Mamapreneurs Conference, di mana salah satunya ini IG Live ini juga sebetulnya salah satu rangkaian pre-eventnya. Jadi diisi sama narasumber-narasumber menarik untuk para mama-mamapreneurs di Indonesia gitu. Jadi nanti jangan lupa juga teman-teman bisa ikut ke The Rising of Mamapreneurs Conference-nya, acara puncaknya. Itu adanya di tanggal 14 November. Itu bisa daftar langsung ke mamapreneur.id. Jangan lupa ya, mamapreneur.id. Gitu. Jadi pastinya akan seru karena menghadirkan nanti speaker-speakernya juga pastinya lebih banyak mama-mamanya sih. Lebih banyak woman-preneurnya lah gitu. Tapi nanti kita di conference-nya itu akan harusnya lebih seru lagi gitu. Karena nanti ada beberapa teman-teman kita misalnya kayak dari teman dari Sing Futang, kemudian dari foundernya Chef Mama juga akan hadir untuk bawain materi yang tentunya menarik untuk disimak. Oke, nah Mbak ini balik lagi nih, kita mau cerita-cerita lagi nih. Aku pengen ngorek-ngorek lagi nih tentang Korsel. Kayaknya Korsel ini kan menarik ya. Kalau kita lihat kan sejak boomingnya K-pop wave sama mungkin drakor kemarin PSBB tidak bisa dihindari. Pastinya drakor jadi booming, dari yang orang-orang nggak nonton drakor jadi nonton sekarang. Gitu. Nah, Pasti. ya makanya aku bilang ini menarik karena kita ngedatangin Mbak Dewi yang memang pastinya lebih paham lah orang-orang di Korea Selatan itu kayak apa gitu ya. Makanya aku bilang pasti ini seru banget gitu. Nah, satu lagi nih Mbak, kan kalau misalnya kalau di Korea Selatan sendiri gitu ya, boleh nggak sih Mbak dibocorin dong ada nggak sih tren kuliner yang lagi booming di Korea yang benar-benar sekarang tuh kayaknya semua orang Korea kalau nggak makan atau minum itu nggak keren gitu. Nah, ini Ada yang nggak? lucu nih. Sebenarnya nggak begitu banyak tren makanan ya di Korea. Justru makanan di Korea yang biasanya ada memang selalu tersedia menjadi tren di Indonesia. Ya drakor makanan-makanan masing-masing sebenarnya makanannya itu aja. Tapi orang Korea tuh suka kepo. Kalau misalnya ada yang baru buka, kan banyak yang kafe ya. Pasti satu orang Korea itu kalau makanan ya hanya barbecue, kemudian ayam samgyetang, kemudian ikan seafood, terutama di Busan sangat suka banget sama seafood yang digakar, digoreng, hanya seperti itu, atau belut. Nih. Tapi once ketika ada satu shop atau ada restoran baru buka, mereka akan rame tuh ngintilin. Tapi sebenarnya makanannya sama-sama aja. Kalau bisa, kan sebenarnya Korea punya ada semacam kayak GoFood, namanya apa ya, saya lupa. Itu dan saya suka pesen dari sana. Itu jenis makanannya itu nggak banyak berubah gitu. Walaupun jadi justru trennya itu dibilang tren di Indonesia. Contoh kayak garlic bread Korea kan lagi Ya, ngetren banget tuh di Indonesia ya. Saya justru di Korea, apalagi di Busan, mungkin di Seoul ada beberapa tempat, tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru gitu loh. Mereka memang selalu bikinnya seperti itu. Tapi satu hal yang pasti, orang Korea itu suka banget yang namanya eh, makan barbekyuan charcoal. Jadi ketika pakai arang gitu, mereka sangat suka dan itu ada di mana-mana. Kemudian suka lagi sama chicken, ayam goreng. Ayam gorengnya itu nggak kayak bukan ayam. Kalau Indonesia kan pakai ayam goreng Kentucky, modelnya seperti itu. Kalau di Korea itu ayam goreng itu bisa macam-macam dengan bumbu macam-macam. Karena ayam goreng itu akan digunakan sebagai teman minum soju. Ya kan mereka punya hangout ya, hari Rabu atau hari Jumat itu mereka akan ini. Nah,
ayam goreng itu adalah teman untuk mereka berhangout ria, minum minum soju, menghilangkan penat dan nah itu seperti itu sih sebenarnya. Tapi kalau ada makanan yang harus enggak. Jadi tapi mereka kayak misalnya nih orang Seoul datang ke Busan, mereka harus coba yang namanya mie dinginnya Busan karena hanya ada di Busan. Atau misalnya kayak datang ke Ulsan gitu, kota kecilnya. Ada makanan khusus Ulsan yang memang harus hanya ya enaknya di situ. Atau misalnya kayak chicken duck itu sebenarnya kayak ayam ayam apa ya? Ayam kecap itu yang bagus dan enak itu ada yang namanya di daerah Andong. Nah, kayak gitu-gitu. Tapi nggak ada yang namanya tren yang, oh semua harus datang. Tapi ketika ada kafe baru atau restoran baru, mereka akan mencoba dengan jenis makanan yang biasa, sama aja. Tapi karena baru, jadi kayak kemarin bubble Sugar Tiger ya. Tiger Sugar, kebalik. Saya selalu kebalik-balik sekarang. Tiger Sugar itu pertama kali buka sebenarnya sudah ada di Seoul, kemudian Bubble Tea tiba-tiba buka pertama kali di Nampo, itu orang langsung berderet ngantri karena pertama kali ada di Nampo dong, daerah wisata gitu. Kalau ke Busan Tower pasti ke daerah Nampo dong. Atau pernah waktu itu dengan yang sama Tiger Sugar di Hyundai, mereka tuh benar-benar cuma karena pengen nyoba, abis itu ya udah gitu. Kalau enak mereka akan lanjuti, tapi mereka satu hal yang pasti, mereka suka nge-review. Itu aja sih. Review ya? Ya, review makanan. Review, oke. Berarti berarti review, berarti mereka suka banget mencoba hal-hal yang baru. Tapi basically kalau snack itu lebih banyak apa ya? Kalau untuk yang anak muda ya lebih banyak yang snack, wafer, shrimp ya. Maksudnya bukan tanpa gula tanpa garam ya. Kan kalau tadi yang tua-tua tanpa gula tanpa garam. Ya. Nah, terus Mbak apa? Kalau ada pertanyaan lagi nih. Oh ya Mbak, kalau misalnya di Korea sendiri ya gitu. Pernah nggak sih Mbak ada fenomena misalnya nih gara-gara ada satu drakor booming banget di sana, kemudian si pemerannya misalnya makan apa gitu di sana booming juga nggak? Atau misalnya sama kayak sih, sama. Ya kan kayak kemarin kalau nggak salah waktu tahun ini sih seingat aku kan si film Parasite itu kan sempat menang ya di Oscar, itu kan jadi apa sih yang media itu jadi booming gitu. Nah, kalau di Koreanya sendiri kayak gitu juga nggak? Sebenarnya boomingnya dibilang dia baru sih enggak. Boomingnya ya langsung mendadak. Orang pengen nyoba lagi gitu loh. Padahal itu sebenarnya makanan memang sudah ada gitu. Kayak waktu di Crash Landing on You, chicken yang dia pakai apa sih? Saya lupa namanya. Itu BHC atau apa itu orang langsung tuh biaya kirimnya langsung naik. Yang dari nggak ada biaya kirim kalau kita mau bawa pulang Pojang atau kita GoFoodin itu tiba-tiba langsung naik karena banyak orang lagi itu padahal sebenarnya itu ada dari dulu gitu. Jadi memang makanya banyak yang perusahaan yang usaha-usaha kuliner itu berusaha untuk masuk ke drama Korea untuk jadi sponsorship kayak Subway, terus yang di startup yang terbaru kan Starbucks ya, Starbucks juga termasuk salah satu yang mereka coba masuk lagi tuh di drama Korea, ada di startup. Kalau nggak salah ada lah yang startup drama Korea startup yang by Sushi. By Sushi nah, itu mereka berusaha masuk ke drama Korea biar booming gitu loh. Padahal sebenarnya mereka udah ada dari dulu, karena mungkin lagi udah turun, jadi mereka ini. Ya. Nah, Mbak mau nanya nih, kalau misalnya nih ada teman-teman yang pengen misalnya buka outlet, buka restoran mungkin ya, restoran di Korea misalnya. Tapi pengennya makanan khas Indonesia misalnya kayak ayam geprek lah misalnya gitu ya. Kan kalau di Indonesia cukup booming ayam geprek. Nah, misalnya seperti itu gitu. Nah, kalau secara proses nih Mbak, boleh nggak dijelasin sedikit aja? Secara proses tetap ya, kalau misalnya kayak kan banyak warung Indonesia di sini ada izin usaha yang harus mereka register ke Pemda setempat. Biasanya satu izin itu
mereka harus register. Sebenarnya simple register, cuman kadang harus ada izin juga, hanya boleh izin keramaian. Sama sih seperti di Indonesia, harus kayak tempat makan itu pembuangannya kemana, buang sampahnya seperti apa, itu izinnya ada khusus. Terus dan itu bisa diproses sekali gitu, datang ke Pemda itu memenuhi itu semua, karena ada kriteria-kriteria kan, yang namanya warung sampai sejauh mana, restoran sampai sejauh mana, mereka cukup daftar. Tapi memang harus perusahaan Korea sih ya, kalau mau datang ke sini itu harus perusahaan Korea. Dan sorry to say, Korea itu sebenarnya pasar yang tertutup dengan nasional. Kenapa saya bilang tertutup? Kelihatannya semua boleh masuk, tapi sebenarnya di dalamnya ada hambatan-hambatan yang bukan sih, yang ada di regulasi, yang sebenarnya ya lumrah aja sih ada. Kayak misalnya tetap ketika bicara restoran, sanitasinya seperti apa, kebersihan itu mereka bakal ada ngecek setiap hari. Bedanya adalah mereka sangat mengikuti aturan, artinya penegakan hukumnya itu sangat tinggi. Jadi prosesnya sama seperti Indonesia, perlu daftar, harus juga punya nomor pajak, kayak gitu-gitu ada sih. Tapi Nah, berarti COVID, ya gimana COVID kenapa? nah ketika COVID ini kan semua agak ini, tapi pemerintah Korea ngasih itu bantuan untuk yang warung-warung kecil, dan ini tidak hanya dilihat yang punyanya orang Korea, nggak, semua warga negara yang punya usaha diberikan, gitu aja sih. Jadi Nah, stimulus juga. ya. Berarti sebetulnya kalau misalnya tadi kan Mbak cerita ada restoran milik orang Korea, ada restoran milik orang Indonesia, misalnya yang ada di Korea sendiri gitu. Berarti semuanya itu walaupun milik orang Indonesia, semuanya PT-nya di Korea ya? Ya, sama seperti di Indonesia juga kan, ketika mendirikan usaha di Indonesia, siapapun punyanya harus tetap sesuai dengan aturan, harus badan hukum Indonesia. Sama, di Korea juga sama, harus badan hukum Korea istilahnya. Mungkin akan, makanya di sini warung Indonesia itu banyak dimiliki oleh mixed marriage ya. Mixed marriage karena akan lebih mudah, mungkin lebih gampang. Sebenarnya kan bahasa hukum di mana-mana itu susah gitu. Mungkin bisa sama dengan orang yang bisa ngerti bahasa Korea, itu lebih mudah. Kayak gitu sih. Ya. Nah, berarti Mbak ada nggak misalnya ada nggak sih di ITPC misalnya program yang bisa memberikan kemudahan akses lah mungkin dari orang-orang Indonesia yang pengen gitu kan, pengen buka restoran, berarti kan let's say misalnya harus dikenalin kah dengan orang Korea yang mungkin punya restoran juga, atau orang Korea yang pengen punya restoran yang jual makanan Indonesia di sana. Ada nggak Mbak fasilitas seperti itu, akses seperti itu? Sebenarnya nggak cuma buat restoran sih ya. Pada dasarnya kita membantu semua pelaku usaha Indonesia, baik dia mau ekspor atau dia mau mendirikan usaha, kita bantu nih, kita carikan. Apalagi kalau bicara kalau produk, kita carikan bayarnya. Tapi kalau yang mau buka usaha di Indonesia, di Korea, kita akan carikan nih, karena biayanya mahal ya, beda lah. 1 won itu kan 10 sampai 13. Harus ada deposit ketika sewa ruangan, harus ada deposit yang dikeluarkan, yang bisa besarannya bisa sampai 1 juta. Bahkan sampai 5 juta atau 10 juta won, which is itu meaning 100, kalau murahnya 100 juta atau 200 juta rupiah. Jadi kan perlu dana. Nah, kita akan carikan tuh partnernya. Kebetulan sebenarnya di Korea, kita punya namanya, ada Asosiasi Pengusaha Indonesia Korea, APINKOR. Jadi di situ sebenarnya nanti kita bisa sambungkan ke APINKOR, Asosiasi Pengusaha Indonesia Korea. Juga di dalamnya juga ada yang namanya pengacara yang orang Indonesia yang sudah lama di Korea. Dia akan memberikan informasi lah seperti apa. Mungkin bisa lebih partner karena modal kerja, modal usaha di Korea jauh lebih tinggi dibandingkan
orang modal usaha di Indonesia. Seperti itu sih. Nah, kalau misalnya Jadi, untuk bisa mengakses itu ya Mbak ya, itu maksudnya lewat apa? Apakah lewat email, apakah lewat Instagram, atau bisa lewat apa? Atau lebih website? baik lewat email ya. Lebih baik lewat email. Ini emailnya ITPC, ITPC ITPC Street Core, Core. ITPC Street Core at kemendak.go.id. Itu resmi ininya. Sebenarnya kita juga punya website, googling aja itpc.kr sebenarnya. Oh, I see. Berarti ITPC ya, streetbusan.kr. Itu yang Street websitenya Busan. itpcbusan.kr. Ya, ya, ya. Jadi Oke. bisa di situ googling. Kita lebih banyak ke produk, tapi kalau mau investasi di Korea bisa. Atau kebalikannya mau nyari partner Korea nih untuk di Indonesia juga bisa. Korea tuh sebenarnya ada satu kalau bicara restoran kuliner, ada satu diaspora Indonesia yang sampai dia punya franchise di Korea. Itu bakso bejo, itu Hmm. yang punya namanya Pak Subandi. Dan dia bergabung di Opincore itu. Walaupun di Opincore itu juga banyak pengusaha. Justru lebih kalau saya lihat WhatsApp grupnya, apanya namanya, membernya, keanggotaannya itu lebih banyak malah yang punya warung Indonesia. Warung Indonesia, ya restoran kecil lah ya. Ada warung Indonesia yang tadi saya bilang ada di kantong-kantong uh, masyarakat Indonesia kayak gitu. Banyak Ya, sih, sebenarnya ada beberapa ya. banyak. Berarti Nggak, ya, berarti sebetulnya bisa ya Mbak ya, kalau misalnya mau minta di-bridgingkan dengan tadi apa? Apikor ya, Asosiasi Pengusaha. Apinkor, Ap, Asosiasi APINKOR, Asosiasi Pengusaha Pengusaha Indonesia Indonesia Korea. Korea. Oke, berarti bisa ya lewat ITPC stripcore@kemendak.go.id kali ya. Nanti ditanyain aja seperti itu. Nanti kita kasihkan nama orang-orang yang pengurusnya Apinkor karena ada beberapa pengurus yang aktif lah ya. Nanti dia bisa ngasih info seperti apa, mau buka restoran di Korea seperti apa. Gitu. Hmm. Oke. Nah, terus Mbak apa berarti ini kan tadi katanya ada ya satu contoh gitu sebetulnya bakso bejo tadi ya Pak Subandi Hmm. gitu. Nah, Mbak ada nggak kemungkinan misalnya nih ada satu misalnya ya ada satu pertemuan lah misalnya antar pebisnis kuliner dari Indonesia dan mungkin dari Korea lah gitu dari masing-masing negara lah gitu untuk sharing masing-masing peluang dan potensi di masing-masing negaranya gitu. Jadi apa sih mungkin aja kan ada dari orang Indonesia yang tertarik misalnya untuk seperti itu. Ada nggak sih Mbak forum-forumnya? Kalau forum spesifik nggak ada karena gini, orang Korea itu nggak suka webinar-webinaran dan forum-foruman. Beda sama orang Indonesia. Yang lakuin webinar, yang lakuin forum itu adalah akademisi yang biasanya menyelenggarakan hasil dari ini. Nah, biasanya mereka langsung face to face B2B langsung. Tapi mungkin bisa lewat embassy atau bisa lewat ITPC nanti di tahun depan mungkin ya kita selenggarakan forum tentang kuliner ini. Karena sebenarnya ITPC kerja KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, dan ITPC itu sudah menyelenggarakan semacam business matching. Ada sedikit forum sedikit tapi hanya bicara produk, belum bicara restorannya. Bisnis matching untuk produk makanan dan minuman itu di bulan Oktober lalu. Mungkin tahun depan kalau ada kita akan sampaikan. Biasanya sih kita karena kondisi sekarang pandemi kan hanya bisa lewat virtual dan itu pun harus ngajarin buyer si PR-nya sih ngajarin buyer menggunakan Zoom meeting. Nah, tapi kita sudah pernah mengadakan forum seperti itu, cuman belum ke arah karena restoran itu kan masuknya services ya. Services di sini selain modal usaha biaya orang pun mahal di sini. Makanya saya bilang
tantangannya berat, makanya lebih baik cari partner. Kayak gitu kalau Oke. membuka usaha restoran di Indonesia, di Korea. Ya, ya. Oke, Mbak, aku gini. Jadi kalau misalnya lagi IG live itu biasanya kita ada sesi foto, foto bareng. Kita sesi foto bareng dulu ya gitu. Jadi teman-teman foodpreneur, abis ini saya sama Mbak Dewi mau bergaya dulu. Tolong di print screen, di print screen. Kemudian di post di IG story-nya masing-masing. Jangan lupa tag ke @Katilak Dewi dan @ITPC Busan dan @foodies.id. Kalau mau ditambahin satu lagi @kursus Chef Mama. Kursus Chef Mama. Ya, jadi di print screen gitu kan, saya akan bergaya dulu ya. Bergaya dulu. Oke, Mbak Dewi, kita bergaya dulu. Nih. 1, 2. Oke, gitu. Jadi nanti ditunggu ya teman-teman print screen-annya. Ya, berarti nih aku coba sedikit ulangin ya Mbak ya. Aku coba sedikit ulangin. Jadi sebetulnya kalau buat teman-teman yang pengen produknya itu mungkin gitu bisa dijual di Korea, itu yang paling penting yang pertama yang harus dibaca itu adalah ketentuannya. Di mana ketentuannya bisa dibaca di mfds.go.kr ya. Jadi kayak MFDS itu adalah BPOM-nya Korea gitu. Jadi sebelum merencanakan itu harus dilihat dulu apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh di Korea sendiri gitu. Jadi dibaca dulu di sana. Nah, kemudian yang kedua itu adalah harus ditentukan dulu mau mentarget market yang mana. Apakah orang Indonesia yang ada di Korea, yang sebagian besar adalah laki-laki tadi, atau sebetulnya adalah 51 juta jiwa penduduk Korea yang ada di sana. Kalau misalnya 38.000 orang Indonesia yang ada di Korea itu, kalau produknya udah punya brand yang cukup dikenal di Indonesia, itu bisa go ke next step selanjutnya gitu ya. Tapi kalau misalnya yang ditarget itu adalah 51 juta penduduk Korea tadi, itu harus dibagi lagi menjadi yang lebih tua atau yang muda. Karena kalau yang tua itu mereka lebih prefer produk-produk yang untuk penguat badan tradisional ubi dan makanan yang tanpa gula dan garam. Tapi kalau anak mudanya itu lebih suka yang snack wafer dan shrimp. Jadi buat teman-teman yang punya produk seperti itu sebetulnya cukup potensial lah untuk bisa dijual di Korea sana. Nah, tapi selanjutnya itu akan lebih baik kalau misalnya misalnya mau mendirikan restoran, judulnya sekarang mau mendirikan restoran di Korea, itu akan jauh lebih memungkinkan itu dengan PT yang di Korea. Jadi harus bekerja sama dengan orang Korea karena semuanya legalitas dan semuanya itu harus menggunakan PT yang ada di Korea. Jadi nggak bisa perusahaan asing ya Mbak ya tadi ya. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk bekerja sama sendiri, pastikan teman-teman next-nya pertanyaannya itu adalah bagaimana caranya kalau kita pengen di bridging lah dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Korea yang berminat mungkin untuk membuka restoran Indonesia di Korea sana gitu. Nah, di ITPC sendiri mungkin bisa membantu membridgingkan, teman-teman bisa email langsung ke ITPC stripkor@kemendak.go.id atau bisa buka websitenya ITPC di itpc-busan.kr gitu. Jadi biasanya karena di sana itu ada business matching ya Mbak ya. Tapi sayangnya gimana? Adanya market brief ya, bukan business matching. Itu kan biasanya B2B dan itu biasanya kita ini. Tapi di dalam ITPC itu websitenya ITPC itu ada informasi pasar, nggak cuma produk kuliner tapi ada semua produk-produk yang memang mempunyai peluang untuk masuk ke atau mengetahui lah pasar Korea Selatan itu seperti apa. Jadi kayak gitu sih. Oke. Jadi sebenarnya kalau tadi itu balik lagi sih Mbak, ini soalnya yang tentang frozen food sebenarnya bertanya lagi. Jadi sebetulnya kalau misalnya mengekspor, mungkin kalau yang dimaksud frozen food di sini, kalau misalnya membuat frozen foodnya di Korea, dijual di Korea masih possible kali ya. Tapi kalau buat frozen foodnya di Indonesia terus diekspor kayaknya kurang possible kali ya.
Masih bisa, Oh, bisa. masih bisa, Sebenarnya masih bisa, bisa. bisa, bisa. Frozen food yang ini, cuman ya itu tadi mesti lolos tes dari MFDS. Makanya benar tadi langkah pertama itu pahami ketentuan yang ada, apa-apa kandungan yang boleh dan tidak boleh. Karena sebenarnya yang susah itu justru pass the test of MFDS. Melewati itu dulu yang penting. Baru Melewati MFDS-nya yang sulit ya. itu yang mereka tuh lebih ketat sekali dengan apa namanya regulasi. Bahkan mereka akan reject. Ada satu kasus uh, kita apa ya ada yang ngirim gitu kan, ngirim barang, kemudian hanya padahal itu udah biasa masuk nih, udah biasa masuk, tiba-tiba ada satu residu yang kena gitu, hanya gara-gara bahan bakunya mungkin di Indonesia sempat salah sedikit, itu pun cuma 0,001, itu udah langsung nggak boleh di ban, dan itu kan berpengaruh ke berikutnya gitu. Iya, itu iya, iya. itu benar-benar ketat lah kalau bicara ini, dan kemudian nggak mudahnya itu sebenarnya karena banyak sebenarnya kalau di sini kan nggak peduli halal, jadi jangan pernah ngomong halal tuh berlaku nggak, kelebihan nggak, no, di sini nggak peduli namanya halal. Kembali kalau ke Indonesia kan perlu halal karena mereka di sini pemakan segala, apapun bisa segala kan. Jadi bicara kandungan halal non halal tuh nggak ngaruh gitu, tapi justru kimiawi apa itu bahan-bahan MSG dan segala macamnya itu ngaruh. Karena saya pernah satu kali mengcoaching sambal nih, sambal Indonesia. Dia dapat informasi dari MFDS, dia nggak lepas. Terus dia bilang ini karena kandungan ini, ketika saya bilang kan saya terjemahin tuh dalam bahasa 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 Indonesia, saya bantulah menerjemahkan, bukan saya sih sebenarnya, staff saya diterjemah ini, saya bilang ini kandungan yang ini, terus dia bilang loh Mbak, kalau di Indonesia kandungan ini boleh loh dengan sampai level segini. Saya bilang itu di Indonesia, tapi ini kan mau masuk ke Korea dan itu nggak boleh, udah nggak boleh malah. Bahan pengawet sih terutama, pengawetnya itu penting banget. Karena ada yang di Indonesia masih boleh, tapi di Korea udah nggak boleh. Alasannya biasanya karena kalau makan terlalu banyak nanti menimbulkan penyakit apa, seperti itu. Ya, 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 oke. Nah, buat teman-teman tadi juga ada yang bertanya kan tadi apa alamat email atau lain-lain. Nah, teman-teman jadi hasil ngobrol-ngobrol saya sama Mbak Dewi sore ini. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang ketinggalan mungkin dari tadi. Itu nanti kita akan tetap si rekaman ini akan ada di IGTV-nya Foodies di @foodies.id. Kemudian akan kita upload juga di Foodies YouTube channel. Jadi bisa subscribe sekarang di sana. Kita ada lebih dari 400 video sebetulnya premium konten yang betul-betul bisa diakses secara free buat teman-teman yang mau belajar bisnis kuliner. Nah, kemudian nanti untuk summary-nya itu akan kita post di Telegram channelnya Foodies, Telegram channelnya Foodies. Jadi teman-teman bisa join sekarang di t.me/foodies_id. Nanti saya ketik di bawah. Jadi nanti kita akan share summary-nya. Jadi summary obrol-obrolan kita hari ini gitu. Ntar akan di summary juga di Foodies channel Telegram. Jadi di t.me/foodies_id. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Rekamannya masih bisa diakses juga. Atau mungkin yang mau mengakses Mbak Dewi boleh boleh disebutkan bisa kemana Mbak? Akses apa nih? Akses mungkin mau bertanya macam-macam ke Okay. ITPC? Ya tadi email yang itpc-core@kemendak.go.id. Kenapa saya nggak ngasih email pribadi saya? Karena saya hanya sampai 31 Januari 2021. Oh begitu. Ini adalah boleh dibilang ini summary saya selama 3 tahun. Saya di sini kan perwakilan perdagangan untuk ITPC itu bertugas setiap 3 tahun. Jadi hanya untuk 3 tahun. Jadi tahun pertama saya di 2018, sehingga saya harus kembali di 31 Januari 2021. Makanya saya prefer teman-teman semua mendingan emailnya ke itpc-core@kemendak.go.id, karena saya di situ selalu meminta teman-teman di pendukung saya
untuk selalu membalas. Jadi siapapun penggantinya akan diberikan balasan, akan tetap diberikan informasi. Jadi jangan sungkan-sungkan, silahkan email saja. Kalaupun mau apa namanya detailnya, nanti paling kita akan kasih link-linknya kayak gitu. Tapi saya akan, kalau misalnya ada yang pending kan, toh nanti yang berikutnya juga akan melanjutkan seperti apa. Jadi makanya lebih enak kalau di email tercatat, yang belum dijawab bisa ditanyakan lagi gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Dewi. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan untuk teman-teman foodpreneur? Saya senang banget nih. Terima kasih sudah diundang. Saya berharap banyak banget ibu-ibu nanti yang bisa jadi entrepreneurship ya. Karena kalau boleh dibilang ya, kalau di Korea itu jadi pengusaha wanita itu agak sedikit luar biasa. Karena di Korea itu gender is salah satu yang lagi diperhitung ini kan, karena mereka boleh dibilang di sini tuh dunianya laki-laki. Tapi saya berharap di Indonesia jauh lebih maju dari itu, sehingga wanita, mam itu kan berarti wanita ya, rata-rata wanita itu bisa menguasai. Jadi ibu rumah tangga itu sebenarnya sesuatu jadi bukan sesuatu yang utama, tapi kemudian menghasilkan uang. Saya rasa itu. Kemudian satu lagi kita belum bahas tentang e-commerce-nya ya, electronic commerce. Kalau bicara di Korea, sedikit berbeda platformnya. Jangan lewat bukan Shopee, tapi kalau mau browsing dia Gmarket. Gmarket itu kemudian dia punya Naver, tulisannya Naver. Kemudian dia punya Daum. Nah, itu adalah marketplace punya Kupang sih, COUPANG. Ada beberapa websitenya, maksudnya platformnya marketplace Korea. Jadi jangan pernah menggoogling lewat Shopee atau kemudian Lazada atau Amazon.com untuk melihat pasarnya Korea seperti apa. Gunakanlah platform yang tadi saya sampaikan untuk silakan cuma ngeliatin aja nih, karena banyak informasinya di sana. Kemudian mereka juga punya kakao, jadi kakao itu bukan Line ya, padahal Line itu kan sebenarnya punya Korea, tapi malah boomingnya di Jepang. Tapi di sini juga pakainya kakao. Jadi satu lagi, kalau punya produk atau punya ini, please lakukan history. Jangan malas untuk menulis cerita. Kayak misalnya, kemarin kita baru selesai pameran cafe show ya. Ada bicara tentang kopi. Akan menarik itu di dalam kemasannya tuh diceritain dulu dikit tuh. Ini kopi gayonya yang sudah di roast itu tuh sebenarnya berada di mana, dia asalnya dari mana. Itu suka banget. Kalau boleh ada pamflet kecil, kasih kemasan. Itu yang histori kecil yang disukai oleh orang Korea. Korea tingkat literasi membacanya itu sangat tinggi. Jadi packagingnya juga tolong diperhatikan kalau yang mau ekspor produk ke Korea, karena bentuk kemasannya Korea sedikit berbeda dengan Indonesia. Jadi banyak hal sih PR yang mau mesti dikerjakan, lihat ketentuan, tahu selera, kemudian tahu cara branding kemasannya seperti apa, kemudian labelingnya nah, seperti itu sih yang jelas penting banget untuk diketahui oleh teman-teman mompreneur yang mau mencoba untuk membuka peluang, coba ekspor ke Korea Selatan. Seperti itu sih. Ya, oke. Mbak, aku coba review sebentar ya. Tadi e-commerce yang booming di Korea itu tadi ada Gmarket, berarti Gmarket. Gmarket. Naver, Naver. Kemudian tadi apa? Daum. Daum. Daum.net biasanya. Daum.net biasanya. .net. Oke. Tadi kalau Gmarket sama Naver itu apa ya? .com atau .kr? Dia nggak pakai itu sih, langsung aja sih. Kalau sebentar, saya Gmarket itu .com kalau nggak salah. Gmarket,
Korea number one dia glitchting.gmarket.co.kr. Nah, kalau misalnya ini .co.kr. Ya, company.kr. co.kr. Nah, itu ini terus kemudian yang Kupang Kupang. COUPAG. Kupang itu dia itu juga bahasa Korea. Itu baru .com. Copang .com. COUPANG.com. Yang Naver juga ya? Never.com. Oke. Nah, berarti biar teman-teman nanti pada nanti kita summary juga. Jadi untuk e-commerce yang oke di Korea, yang cukup diminati lah, itu ada gmarket.co.kr, daum.net, naver.com, sama kopang.com. Dan kalau untuk messenger yang paling banyak digunakan Kakao ya? Yep, Kakao. Makanya kalau misalnya, terutama kalau mau bicara sama buyer, saya terakhir nih ya, buyer tricks untuk menghadapi buyer Korea nih. Kan kalau yang mau harus tahu buyer ya. Nah, ketika bicara buyer Korea itu, please, Anda harus sudah confidence banget. Kalau boleh, kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris, sebenarnya lebih enak kalau bisa bahasa Korea. Kalau nggak ada bahasa Korea, bawalah penerjemah. Jangan pakai Google Translate. Nah, ketika Google Translate, no, never. Karena beda banget. Kalau boleh ya, ketika Anda menawarkan itu semua senjata udah siap tuh di belakang. Karena buyer Korea itu sangat yang namanya lebih picky tentang price. Dengan dia kalau boleh murah, semurah-murahnya, lebih Cina daripada orang Cina kalau bisa. Karena mereka memang tipenya seperti itu. Kemudian mereka pali-pali nih, once deal, mereka pasti akan ngejar tuh kita. Ngejar yang kapan kamu bisa kirim sampel. Nah itu penting. Jadi ketika berhadapan sama buyer Korea, senjatanya harus sudah siap, udah punya schedule. Kak, saya akan mengirim sampel sekian, kalau Anda deal sekian, justru balik. Kita harus tekan, kita yang harus menekan mereka. Terus kemudian on time. Please be on time. On time itu penting, dan appearance, kalau misalnya kalau ketemu, makanya ini sebenarnya saya buka, kalau ada teman-teman yang mungkin zaman dulu sama zaman sekarang, mereka akan bilang saya itu mukanya udah kayak orang Korea lagi gitu. Karena appearance itu penting bagi mereka. Sama lah. Makanya mereka sangat cocok dengan Kim Beauty kan gitu. Oh iya benar. Kim Beauty mereka, luar biasa memang. Krim Korea emang terkenal. Kita ngomongin kuliner ya, salah. Bukan kosmetik. Ya, tapi appearance sih sebenarnya dimanapun kita berada sih tetap aja sih menjadi sesuatu yang penting. Mungkin bukan bicara wajah harus cantik atau gimana sih, tapi yang paling penting itu adalah enak dilihat kali ya. Enak dilihat, rapi, rapi dan nggak kusut lah, nggak berantakan gitu kan. Jadi biar enak dilihat. Tahu nggak kenapa saya bilang gini? Karena saya pernah mohon maaf deh saya ngomongnya, orang Indonesia datang ke Korea mau ketemu sama buyer Korea, pakaiannya celana jeans sama kaos oblong. Halo, sementara orang Koreanya pakai jas loh. Pakai jas, ya. Itu yang penting banget gitu loh. Manner itu penting banget. Business manner is a must gitu. Iya. Dan cara komunikasi juga penting ya, gitu. Oke, is a must. Oke, sip. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan, Mbak? Kalau enggak, sebenarnya mau aku closing sih, karena ini kayaknya closing sudah pas 2 menit. Kita belajar on time ya. Enggak, ini sebenarnya udah mau. Biasanya kalau udah sejam itu otomatis diputus sebenarnya sama IG. Nah, saya biasanya nggak mau kalau diputus, maunya saya mutus duluan. Boleh, sudah. Saya selesai itu aja sih utamanya. Oke, kalau gitu terima kasih banget untuk Mbak Dewi untuk ngobrol-ngobrol asiknya hari ini gitu. Oh ya, sebenarnya sebelum kita closing, aku mau sedikit informasi lagi. Sebetulnya di Foodies sendiri, buat teman-teman yang nonton ya, itu buat di Foodies sendiri kita ada satu kelas khusus sebenarnya untuk teman-teman pebisnis kuliner yang punya restoran manager. Jadi bisa kirim restoran manajernya atau timnya itu untuk ikutan program 2 bulan School of Restaurant Manager. Nah, kelasnya sendiri akan dimulai di tanggal 28 November 2020. Yang akan mengisi itu adalah Mas Angga Nugraha, praktisi bisnis kuliner, F&B serial entrepreneur and mentor, dan CEO dan founder Overhot ya. Jadi punya pengalaman pastinya gitu kan di
bidang operasional restoran. Jadi buat teman-teman bisa kirim timnya atau restoran manajernya untuk ikutan program School of Restaurant Manager. Nah, oke, Saya boleh paling itu ikut dong aja. berarti ya, saya boleh ikut dong ya. Boleh sih, tapi Oh, saya lebih baik boleh ikut orang ya. boleh Itu boleh kalau satu. kenapa? Karena salah satu cita-cita pengen punya rumah makan. Karena kalau menurut saya, usaha rumah makan itu sudah tepat. Karena dalam kondisi apapun, pandemik apapun, entah pandemik atau apa, orang masih tetap butuh makan. So, it's suatu hal yang sangat tepat dengan memilih kuliner ini. Oke. Oke, boleh Mbak, boleh Mbak. Oke, paling segitu dulu. Terima kasih Mbak Dewi untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima Terima kasih kasih. juga teman-teman yang udah gabung dan nonton kita sore hari ini. Jangan khawatir, pastinya rekamannya masih ada dan kita akan summary di t.me/foodies.id. Nah, terima kasih Mbak Dewi, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih juga untuk semuanya yang lagi nonton gitu. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Dadah. Dadah.